siang Mbak, Assalamualaikum. Nih, ngapunten nggih dari Bapak. Iki kan kula wonten tugas CGE, yaitu melaksanakan wawancara dengan kepala sekolah Ya, terkait tentang identifikasi kasus-kasus dilema etika di sekolah. oke, ya. Nah, Mungkin bisa saya bantu. Nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang terkait dengan dilema etika. Nanti Bapak. Oke, siap, siap. Nanti menikah pertanyaan yang pertama. Oke. Kira-kira Bapak selama ini bagaimana dengan dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujuk moral dan sekolah Bapak? Ya. Kasus-kasus yang termasuk dalam dilema etika atau bujukan moral nih. Nah, itu sebenarnya sama-sama kasus Mbak, memang harus kita bedakan. Sebagai kepala sekolah memang banyak sekali dalam mengelola sekolahan itu, dalam lembaga kami banyak sekali kasus yang terjadi. Oleh karena itu dari setiap kasus harus kita pahami. Saya pahami dulu dari masing-masing kasus itu, kemudian sambil kita berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terkait, serta juga tidak lupa kami juga akan berkonsultasi juga dengan atasan-atasan kami. Nah, dari beberapa itu akan kita mendapatkan petunjuk, dan dari situ kita bisa memetakan kasus-kasus itu akan masuk dalam bujukan moral atau masuk dalam kategori dilema etika. Nah, oleh karena itu memang kita ada beberapa kriteria, seperti ada daftar pertanyaan atau apa gitu ya, seperti kriteria untuk memilah-milahkan itu, sehingga harus ada norma-norma tertentu untuk mengetahui ini masuk dalam kasus dilema etika atau masuk dalam bujukan moral. Jika kasus-kasus itu teridentifikasi lolos dengan syarat-syarat tersebut, maka bisa dipastikan adalah dilema etika atau bujukan moral. Maka kita akan menangani masing-masing kasus itu, ya kita berharap bisa pas sesuai dengan apa yang kita harapkan. Terus yang selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama dalam kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai keputusan Bapak? Ya, memang sulit ya. Ada sama-sama kasus, semuanya juga bisa dipertanggungjawabkan, ternyata juga sama benar, juga mengandung nilai kebajikan yang sama. Tapi dari kasus-kasus itu bisa kita pertimbangkan kasus-kasus itu akan berbenturan dengan beberapa faktor atau pihak-pihak mana yang saling berkaitan. Jika itu kepentingannya hanya berhubungan dengan sebagian kecil atau perorangan atau sekelompok orang, atau juga kepentingan itu berbenturan dengan banyak orang, terus mengandung nilai-nilai kebenaran atau nilai-nilai dari suatu kesetiaan seseorang saja, itu perlu kita identifikasi. Ataukah itu mengandung adanya nilai keadilan, atau apakah mengandung nilai dari suatu belas kasihan saja. Nah, ini akan mengandung dampak yang saat ini saja, atau ada dampak saat ini dan seterusnya. Itulah maka itu perlu kita pertimbangkan. Terima kasih Bapak. Sekarang saya akan melanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya ya Bapak. Ya Mbak. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Bapak? Ya. Yang jelas setiap mengenai masalah tetap kita harus ada prosedur atau langkah-langkahnya. Yang pertama itu tetap kita berpikir secara logis, berpikir secara nalar. Kemudian dari itu kita juga punya suara hati. Kita padukan antara suara hati kita dengan logis atau logika atau nalar. Jika itu memang sejalan dan memilih kebenaran yang paling
paling besar manfaatnya dan meminimalisir dari negatifnya, itulah yang akan kita ambil. Jadi dengan mempertimbangkan beberapa syarat, yaitu tetap itu berkepentingan pada kepentingan anak didik, kemudian juga itu berbasis pada penegakan disiplin sekolah, kemudian juga tetap adanya rasa kepedulian. Nah, untuk setelah itu tahap berikutnya maka kita akan mengadakan investigasi dengan memeriksa kembali fakta-fakta, kemudian kita menemukan peluang-peluang untuk menyelesaikan masalah itu. Tapi tidak hanya itu saja, perlu kita istilahnya seperti tes kembali. Jadi keputusan itu apakah sudah betul-betul benar, apakah betul-betul benar untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, maka perlu kita pertimbangkan kembali. Jika memang itu kita anggap mantap untuk menyelesaikan keputusan itu, itulah yang akan kita ambil keputusan itu. Baik Bapak, terima kasih. Kemudian untuk yang pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, kasus-kasus dilema etika ya Pak. Memang ya betul-betul dilema, tapi etika itu kan sama-sama benar ya. Yang menyebabkan dilema itu kan etika sama-sama benar, tapi kita harus mempertimbangkannya. Dalam kasus ini saya akan sangat menyederhanakan dulu pokok-pokok permasalahannya untuk membangun suatu kebijakan. Jadi intinya tadi tetap mempertimbangkan banyak besarnya manfaat dan meminimalisir meminimalisir hal yang mudorotnya. Jika itu memang besar manfaatnya, itulah keputusan yang kita ambil. Betul enggak? Ya, terima kasih Bapak. Kemudian untuk yang pertanyaan berikutnya nih Bapak. Oh iya. Masih banyak pertanyaan. Ini ada 8 pertanyaan. Oh, GG, siap. Terus untuk yang selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, kita akui selaku pimpinan yang dituakan di satu lembaga dalam mengambil keputusan pasti ada yang mendukung, ada yang kurang begitu mendukung, dan itu sudah suatu tantangan, betul. Tetapi apapun itu, sebagai pimpinan saya tetap berusaha untuk berbuat bijak. Jadi kita yakin tetap ada pihak-pihak yang mungkin kurang bisa menerima keputusan itu. Tapi proses kita perlu beberapa proses. Mereka merasa tidak menerima sepenuhnya, kita berikan pemahaman secara penuh dan kita konsisten. Jadi mereka kita pahamkan secara penuh tentang besarnya manfaat. Jadi mengapa keputusan ini kita ambil gitu, sehingga dia bisa menerima secara ikhlas, kemudian bisa menjalankan keputusan itu dan kita laksanakan secara konsisten. Saya yakin itu akan tetap berjalan dengan baik. Oke Bapak, ini masih ada 3 pertanyaan. Semoga Bapak tidak bisa menjawab pertanyaan Ya, ini Bapak. selama bisa membantu, pasti. Jadi saya lanjutkan. Ini untuk pertanyaan berikutnya Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalani? Ya, yang namanya kasus itu datangnya tidak terjadwal dan datangnya juga tidak kita duga, sehingga saya tidak ada jadwal khusus untuk menangani suatu kasus. Yang pertama itu Mbak. Jadi datanya memang tiba-tiba. Lah dengan adanya itu ya tetap kita harus membuat suatu keputusan. Artinya jika memang ada kasus bersamaan, kita tetap menggunakan skala prioritas. Mana skala prioritas yang tetap itu memperjuangkan kepentingan orang banyak, khususnya untuk kenyamanan warga sekolah, tetap itu yang saya utamakan. Jadi tidak ada jadwal khusus untuk menangani suatu kasus. Jadi ada skala prioritas, mana yang perlu didahulukan, mana yang mungkin bisa dibersamakan, atau mungkin ya tetap nanti kita tangguhkan. Tapi tetap dalam waktu tidak terlalu lama, kasus-kasus yang ada tetap harus kita selesaikan.
Kemudian apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Ya, jelas Mbak. Faktor pendukung penghambat itu ada. Oleh karena itu sebagai pimpinan saya harus selalu melakukan komunikasi, melakukan koordinasi, juga konsultasi. Nah, terhadap warga atau stakeholder yang ada, baik itu warga sekolah, terutama teman-teman para pendidik, juga atasan kami, sehingga saat itu juga pengelolaan emosional bersama, kita pahami bersama, itulah faktor-faktor yang mempermudah. Saya rasa tidak ada kasus yang sulit kita pecahkan, tapi semuanya harus perlu pemecahan yang betul membutuhkan pemikiran yang dewasa dan matang. Kita coba. Ya. Terima kasih Bapak. Ini untuk yang pertanyaan yang terakhir ya Bapak. Oke, siap. Kira-kira dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman yang Bapak ambil tentang keputusan dilema etika Bapak? Iya. Ya, pada dasarnya dalam mengambil suatu keputusan selaku pimpinan lembaga, maka yang jelas akan mengidentifikasi jenis-jenis kasusnya. Kemudian itu harus bisa dilakukan awal. Dengan kemudian dilakukan pengujian-pengujian atau solusi-solusi pemecahannya. Kemudian dengan pengujian itu benar, dengan dilawankan dengan benar, itu dapat menentukan paradigma apa sehingga kita bisa memilih mana yang mengandung kepentingan orang banyak dan mana hanya sedikit mengandung kepentingan orang banyak, sehingga keputusan yang bisa diambil dengan prinsip-prinsip itu semuanya tidak merugikan khususnya siswa, juga tidak merugikan seluruh warga sekolah, sehingga sekolah yang saya pimpin bisa tercipta sekolah yang kondusif, yang nyaman, dan semuanya bisa belajar mengajar dengan nyaman. Terima kasih Bapak. Nah, ini dari wawancara kita pada siang ini Bapak. Alhamdulillah sudah terselesaikan dari 8 pertanyaan. Semoga nanti bisa bermanfaat untuk tugas saya dan juga untuk sekolah. Amin. Nah, kalau ada salah dari saya sebagai wawancara mohon maaf. Sama-sama Mbak Esti. Saya juga berdoa mudah-mudahan Mbak Esti lancar, semuanya bisa terlaksana dengan baik, kita saling bersinergi. Saya juga yakin Mbak Esti tetap melaksanakan tugas dengan baik. Itu ya, terima kasih sama-sama. Terima kasih Bapak. Sugeng siang. Assalamualaikum Pak Sunatman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Esti. Bagaimana kabarnya Pak Sunatman hari ini Pak? Alhamdulillah baik-baik saja. Saya mohon maaf ya Pak, mengganggu waktu pemberian ini. Saya mohon izin untuk mewawancarai dengan terkait tugas calon pemberian saya, yaitu mewawancarai 2 atau 3 kepala sekolah tentang pengambilan keputusan terkait kasus dilema etika di sekolah. Apakah Bapak Sunatman bersedia? Bersedia, Bu Esti. Terima kasih Pak. Saya mulai deh Pak. Silakan. Ini Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi yang atau membuka di sekolah Kasus dilema etika biasanya cenderung muncul karena adanya kepentingan yang tidak sama di antara unsur-unsur yang ada di sekolah, yang kemudian menjadi isu dan bahan diskusi serta pembicaraan di antara unsur sekolah. Kemudian hal tersebut menjadi bahan dan referensi
untuk dibicarakan di tingkat sekolah atau disampaikan ke kepala sekolah. Saya dalam menyikapi hal tersebut akan melakukan klarifikasi dan konfirmasi terhadap pihak-pihak yang teridentifikasi untuk dimintai keterangan dan pendapat terhadap apa yang menjadi permasalahan, dengan asumsi bahwa permasalahan pasti akan bisa diselesaikan hanya dengan komunikasi dan koordinasi. Kemudian akan diputuskan dengan mempertimbangkan meminimalisir potensi negatif keputusan dan memaksimalkan potensi positif dari suatu keputusan. Kemudian untuk yang pertanyaan yang kedua nih Pak. Ya, silakan. Selama ini bagaimana Bapak Sunarman dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolahnya Pak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kepentingan. Ya, pengambilan keputusan terkait dengan hal tersebut saya lakukan dengan pendekatan komunikasi dan koordinasi. Karena bagaimanapun pemimpin itu hanya menentukan dan mengambil keputusan, akan tetapi referensi dan indikator serta pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan ada pada unsur di dalam organisasi, yaitu stakeholder internal jika berkenaan dengan hal-hal internal. Baik, Pak Sunarman, saya lanjutkan ya Pak. Ya, silakan. Pertanyaan berikutnya yaitu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Prosedur yang saya lakukan adalah menentukan kasus tersebut berkesesuaian dengan job atau unit kerja apa, kemudian melakukan koordinasi dan menjalin komunikasi dengan unsur-unsur yang terkait dalam unit kerja tersebut, meminta pandangan-pandangan dari unsur yang ada yang nantinya akan menjadi dasar dan pertimbangan pengambilan keputusan. Izin Pak, terima kasih. Untuk selanjutnya nih Pak, Ya, silakan. hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di rumah etika? Hal-hal yang efektif dalam pengambilan keputusan adalah senantiasa menjalin dan menjaga keberpihakan melalui kebersamaan dan komunikasi dengan unsur pimpinan, terutama yang dapat memperkaya referensi kita dalam memutuskan kasus dilema etika. Demikian. Ya Pak, terima kasih. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, ya Pak. Ya, silakan. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya ada pada tataran menyesuaikan diri terhadap keputusan yang sudah diambil, yang tidak mungkin bisa memuaskan kedua belah pihak, akan tetapi paling tidak meminimalisir kekecewaan karena proses pengambilan keputusan sudah dan dilakukan dengan melibatkan unsur-unsur yang relevan yang ada di sekolah. Ya, baik Pak Sunarman. Saya lanjutkan untuk 3 pertanyaan terakhir nanti Pak. Ya, silakan Bu Esti. Wawancara dari tugas saya itu ada 8 pertanyaan. Ini pertanyaan yang berikutnya Pak. Ya.
apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di PMK? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal yang menyelesaikannya? Untuk atau prosedur seperti apa yang kira-kira Bapak jalankan? Untuk jadwal tertentu tidak ada. Akan tetapi substansi dan urgensi sangat diperhatikan di dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Karena menyelesaikan permasalahan semakin cepat maka akan semakin baik dalam rangka menjaga harmonisasi dalam lingkungan kerja. Jadi tidak ada jadwal tertentu yang khusus dalam menjalankan prosedur ini ya? Iya. Nah, untuk selanjutnya Pak, kira-kira adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan mengenai kasus-kasus di Lima Etika? Seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah dalam pengambilan keputusan sesungguhnya tidak ada yang bersifat khusus. Akan tetapi pelibatan unsur-unsur internal sekolah sering dilakukan untuk memperkaya referensi dan informasi. Iya, betul. Terus ini Pak, untuk pertanyaan terakhir nih Pak. Iya, silakan. Dari semua hal yang telah disampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan di Lima Etika ini? Tentunya ada beberapa pembelajaran yang dapat petik. Di antaranya yang pertama memahami konteks suatu permasalahan. Kemudian yang kedua, koordinasi dan komunikasi sangat penting adanya, karena selain untuk menjaga harmonisasi lingkungan kerja, juga untuk memperbanyak referensi. Demikian. Ya, terima kasih Pak Sunarman. Alhamdulillah dari 8 pertanyaan sudah terjawab semua nih Pak. Ya, sama-sama Bu Esti. Terima kasih atas bantuan Pak Sunarman pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk tugas saya nantinya nih Pak. Ya, semoga lancar, sukses Bu Esti. Terima kasih banyak Pak Sunarman. Saya mohon tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.